Awal kisah, kenalin dulu, namaku Cynthia, umur 26 tahun, dan belum berumah tangga. Profesiku seorang dokter di sebuah rumah sakit. Sebagai dokter, khususnya yang bertugas di unit IGD, sebenarnya mentalku sudah terlatih untuk menghadapi berbagai kondisi darurat pasien. Musababnya, selain karena tugas dan tanggung jawab, juga karena aku gak bisa memilih-milih pasien yang datang. Siapa dan bagaimanapun kondisinya, tetap saja harus aku tangani secara profesional. Begitu pula yang terjadi pada pasienku yang satu ini. Rega datang dengan luka dengan darah yang mengucur di tangannya. Rega itu menden pecerku, yang setahun ini putus. Ia pecer pertamaku, sejak kami sama-sama masih di kelas 3 SMA. Hampir 7 tahun kami pacaran, suka dan duka telah kami jalani. Hanya masalah cemburu saja pada akhirnya kami gagal di tengah jalan. Jujur, aku masih belum move on dari dia. Mungkin demikian juga dia juga masih menanggung rasa yang tak mudah untuk dilupakan. Buktinya, tuduhanku kalau ia bermain petak umpet di belakangku, belum juga terbukti kebenarannya. Nah, kembali lagi ke cerita awal. Meski aku sudah berusaha seprofesional mungkin tiap menangani masalah, tapi tetap saja aku dibuat kaget saat melihat Rega yang datang. Sebab di mataku Rega termasuk pria tangguh yang tidak akan pernah terluka. Apalagi mengeluh. Begitu pikirku. Tapi setelah mataku melihat kondisi ini, barulah aku sadar, kalau Rega juga hanya manusia biasa, yang bisa terluka, dan bisa pula sakit fisik dan jiwanya. Gimana dok? Kebetulan banget kan? Rega berkata santai sambil menyunggingkan senyumnya, berharap aku akan merespon dengan sesuatu yang bisa menggugah jiwaku lagi, mengingatkan lagi masa lalu, saat masih bersama dalam membagi rasa. Tapi lagi-lagi, aku berusaha menghindar. Aku memilih diam dan tidak menanggapi perkataannya. Bahkan buru-buru mengalihkan pandanganku, menghindari tatapan Rega dan fokus pada luka yang harus segera aku tangani. Sikapku dingin dan terkesan cuek layaknya orang yang marahan dan belum ada tanda-tanda perdamaian. Tapi jujur, sebenarnya aku bukan orang yang begitu-begitu amat. Aku hanya merasa ada sesuatu yang aneh setiap tatapan mata bertemu. Entah karena apa, katanya udah putus, tapi masih saja ada rasa yang tak mudah aku tinggalkan, dan aku yakin, meski sikapku begitu cuek, tapi kujamin 100% Rega telah paham dengan semua sifat dan karakterku. Justru, aku sendiri yang tidak paham. Mengapa jantungku selalu tak terkendali, mendadak nervous, bahkan aku sempat merona wajahku lantaran malu. Sungguh aku tak mau itu terjadi sekarang. Lebih tepatnya, saat aku sedang bekerja dan menangani pasien. Gimana kamu bisa terluka? Ini lumayan dalam, panjang juga. Perlu dijahit, mungkin butuh 3 sampai 4 jahitan, kataku setelah selesai memeriksa lukanya. Gak sengaja terkena pecahan kaca. Kejadiannya lumayan cepat, saya gak sadar dan, yah, tiba-tiba udah begini, jelas Rega dengan cukup santai. Aku tambah heran, bagaimana bisa sesantai itu, sementara ia tengah menahan rasa sakit lantaran luka yang cukup serius. Ini orang apa bukan sih? Kata batinku. Baiklah, kita bersihin dulu darahnya, setelah itu kita jahit. Gak ada alergi obat kan? Tanyaku sembari masih fokus pada luka di tangannya. Tapi kepalaku mendadak berisik, sibuk bertanya dan menerka banyak hal.
Ini luka apa sih sampai begini? Tapi kenapa ekspresinya santai banget kayak abis kena goresan kecil aja? Batinku. Saya pasrah saja pada dokter. Lakukan saja apa yang perlu. Rega masih bicara dengan nada bercanda dan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Bahkan saat tanganku mulai bergerak membersihkan darah, Rega masih mempertahankan senyumnya, nyaris tidak merintih kesakitan sedikit pun. Emang kamu gak ngerasa sakit? Tanyaku akhirnya. Gelagat Rega memang terlihat aneh sejak tadi. Dilihat dari lukanya yang dalam, misinya dia merintih saat aku membersihkan lukanya. Bahkan saat diguyur antiseptik pun, Rega masih nyengir. Aneh. Aku merasa ada yang tidak beres. Tapi ekspresi Rega begitu cepat berubah. Jeritan lebay lolos dari bibirnya. Au, aduh, pelan dok, sakit banget, sumpah. Seru Rega. Sakit, kataku. Dari tadi kemana saja? Lupa gimana rasanya sakit. Kok baru teriak sekarang? Telat banget, sindirku, nyaris kehilangan kesabaran. Jangan sampai pria ini cuma main-main saja di sini. Dokter gak tahu, saya nahan ini sejak tadi. Takut dikira gak gentel, elak Rega. Lukamu ini dalam. Teriak sakit juga wajar, kecuali kalau kamu baal, gak bisa rasain sakit. Sakit kok. Serius, katanya mulai terdengar serius. Hening memenuhi ruangan. Tidak ada yang bicara lagi. Aku kembali sibuk menyiapkan jarum jahit setelah menyuntik Rega dengan bius. Sementara Rega, tentu saja tidak mau melewatkan momen menatap wajah seriusku. Mataku saja sampai melotot. Wajah seriusku benar-benar sudah sukses memikatnya. Rega sampai tak bisa menahan pikirannya untuk membayangkan banyak hal. Kalau luka sekecil ini saja dirawat luar biasa seperti ini, berapa bahagianya aku kalau yang dirawat luka hatiku yang teramat dalam. Begitu ucap Rega tiba-tiba. Ah, di sini bukan tempat untuk bicara masalah itu, apalagi aku sudah melupakan masa lalu yang buruk itu. Jawabku begitu ketus dan langsung menohok. Tapi jujur, dari dalam hatiku muncul debaran hebat, bahwa aku Madih sangat mencintainya, masih begitu kuat keinginan untuk terus bersamanya. Kenapa liatin terus? Ada yang aneh kah? Tanyaku, tanpa mengalihkan pandangan dari luka yang sedang kutangani. Tapi tatapan Rega mirip laser, terus-menerus membidik ke arahku. Rega gak jawab, ia hanya mengedikkan bahunya. Heran aja, kamu kelihatan tenang banget di situasi seperti ini. Kataku dengan mendongak, menatapnya sekilas dengan alis terangkat. Situasi apa sih? Aku ngak paham. Kata Rega sambil menghela napas panjang sebelum ia mendekatkan tubuhnya sedikit, dan memangkas jarak di antara kami. Kamu hebat Sin, bukan saja tenang saat menghadapi pasien, tapi tenang pula saat menghadapi peperangan batin ini. Ucapnya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Sebab aku juga tak tahu apakah ini pujian atau apa. Rega menilaiku tenang, padahal aku merasakan terjadi pergolakan luar biasa dalam hatiku. Jadi maksudnya gimana nih? Kan udah aku bilang, aku gak ada waktu untuk bicara yang lain, atau aku tinggalkan tempat ini. Jawabku sok ketus lagi. Wajahku mulai terasa memanas memikirkan pasien yang satu ini. Fokus aja sama tangan kamu, jawabku, berusaha terdengar tegas meskipun ada nada gemetar yang tak sengaja lolos. Rega malah tertawa kecil.
Suaranya berat tapi hangat. Aku gak harus fokus ke tanganku dokter, sebab semuanya sudah aku serahkan kepadamu. Jangankan cuma tangan, tubuh ini akan aku serahkan jika kamu yang minta. Petik 2. Aku berusaha tidak mendengarkan kata-katanya. Aku melanjutkan pekerjaanku lagi, berusaha mengabaikan tatapan matanya yang terus menempel padaku. Tapi akhirnya aku menyerah. Tiba-tiba mataku mengembun, dan menetes di dada pria itu. Aku datang ke sini karena untukmu, biarlah luka ini sebagai pengantar luka hatiku. Aku hanya ingin mengatakan, kalau tuduhanmu dulu itu tak sedikit pun menghilangkan kasih sayangku. Buktinya, sampai detik ini aku tetap Rega yang dulu, tak pernah berpindah hati selain kamu. Oh, jadi kamu sengaja datang cuma buat itu, ya. Memang pria bodoh mana yang melukai tangannya demi bisa bertemu orang yang katanya menarik itu. Akulah pria bodoh itu. Jawabnya enteng. Kalau gitu, saya pastikan setelah ini kamu gak punya alasan lagi buat datang ke sini, kataku sok begitu tegas. Tapi Rega malah terkekeh pelan, kemudian berani mengecup keningku. Dokter Cynthia emang berdedikasi, tapi jujur, ketemu kamu itu hal yang telah lama aku pikirkan. Katanya lagi sembari kini telah menarik mukaku dan dibawanya ke dalam velhukan hangatnya. Aku berusaha menarik diri, tetapi rasa kangen telah mengalahkan logikaku. Dengan menahan tangan satunya, Rega terus berusaha meluapkan rasa rindunya, sampai tak terelakkan, saat indah seperti waktu pacaran dulu terulang kembali. Sampai beberapa saat lamanya kami saling melefas, sebelum perawat masuk ke ruang IGD. Ini adalah pertemuan pertamaku dengan Rega, yang penuh drama mengharuskan biru. Rega akhirnya minta untuk dirawat inap, dan tentu aku setujui permintaannya. Sungguh aku tak bisa menolaknya, karena kami memang masih butuh kelanjutan dari pemanasan yang barusan kami lakukan. Begitu aku bawa ke ruang rawat inap, Rega pilih ruang yang VIP. Tentu aku paham akan maksudnya, sebab kebiasaan kami, selalu tak cukup hanya sekedar pemanasan, melainkan harus tuntas sampai pertandingan, apalagi setahun belakangan kami emang sama-sama vakum. Tentu, sebagai dokter aku bisa ngecek pasien. Tapi tiap kali ngecek, bukan saja meriksa lukanya, melainkan meriksa yang lainnya. Dan itu yang paling aku suka. Ternyata Rega emang tak berubah, masih sama dengan 7 tahun saat kami bersama. Kesukaan, gaya, dan caranya pun belum berubah. Dan itulah yang bikin hatiku sulit banget melupakannya. Sayang, kamu bukan saja bisa nyembuhin luka di tanganku, tapi sempurna bisa nyembuhin luka di hatiku. Ucap Rega setelah kami berhasil melakukan misi utama di ruang rawat inap VIP ini. Semoga Rega bisa segera membuktikan janjinya, bahwa sebentar lagi ia akan melamarku, dan bisa mengakhiri masa lajang dengan sempurna. Sekian dan terima kasih.